Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Khotimah dari Universitas Kapuas Sintang, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel. Pasti kalian semua di sini sudah sering mendengar ya kata sel itu apa? Nah, apa sih sel itu? Sel merupakan kata Latin dari cella yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan. Nah, cairan ini sering disebut dengan sitoplasma. Sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu tidak memiliki membran sel, sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran sel seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Apa saja sih organel-organel yang ada di dalam sel? Nah, kali ini kita akan membahas yaitu organel-organel sel. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat dari seluruh aktivitas sel. Jika di dalam tubuh manusia, nukleus ini bisa diibaratkan sebagai otak yang menjadi pusat aktivitas. Kemudian ada organel sel yang namanya mitokondria. Mitokondria memiliki peran serta fungsi sebagai pusat energi. Dalam organel sel mitokondria ini, adanya glukosa yang masuk ke dalam tubuh akan diolah sehingga membentuk molekul energi. Molekul energi tersebut juga dikenal dengan nama adenosin trisofat atau ATP. ATP inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar sel guna menjalankan segala fungsinya. Selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini merupakan pabrik protein dalam sel itu sendiri. Protein ini akan diolah serta disintesis oleh organel sel ribosom ini sesuai dengan instruksi dari RNA. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma sendiri merupakan lapisan yang berguna memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Adanya lapisan ini juga memiliki fungsi sebagai pelindung sel serta menjadi sarana keluar masuknya materi sel. Membran sel juga memiliki sitoplasma atau cairan tempat organel sel lainnya berada. Cairan sitoplasma terdapat di dalam membran plasma itu sendiri, yang merupakan tempat aktivitas sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE ini terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom sehingga tampak adanya bintik-bintik pada retikulum endoplasma kasar ini. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi produksi protein, sedangkan retikulum endoplasma halusnya memiliki fungsi untuk memproduksi lemak atau lipid. Nah, selanjutnya ada aparatus Golgi. Jika pada nantinya protein yang berasal dari retikulum kasar ini masih memerlukan modifikasi atau pengolahan lanjutan, maka komponen tersebut akan dipindahkan menuju aparatus Golgi. Kemudian, melalui bagian itulah protein dapat diekspor menuju keluar sel. Kemudian ada peroksisom. Ketika asam lemak memasuki sel, maka komponen tersebut akan dipecah agar dapat digunakan.
Nah, proses pemecahan tersebut akan menghasilkan sisa-sisa yang harus disingkirkan. Ketika itulah peroksisom akan berfungsi. Organel sel peroksisom ini juga memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari molekul yang dapat menghancurkan sel. Selanjutnya ada organel sel yang bernama lisosom. Nah, organel sel lisosom ini merupakan pusat daur ulang sel. Lisosom ini berisikan enzim guna memecah berbagai komponen yang melewati membran sel. Tidak hanya itu, lisosom juga akan memiliki komponen-komponen itu sehingga dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada plastid. Nah, plastid ini merupakan organel sel yang khas terdapat pada sel tumbuhan. Nah, organel sel ini terdiri dari 3 jenis, yakni kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Nah, selanjutnya itu ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian yang berada di luar membran sel. Organel sel ini begitu khas pada sebuah tumbuhan. Dinding sel sendiri merupakan organel yang memiliki fungsi untuk mencegah sel agar tak terlalu menyerap banyak air. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah serat protein yang berada di sitoplasma. Organel sel ini memiliki fungsi mengatur geraknya dan stabilitas sel itu sendiri. Sitoskeleton terdiri dari 3 komponen utama, yakni mikrotubulus, intermediat, filamen, dan mikrofilamen. Selanjutnya yaitu vakula. Nah, organel vakula ini biasanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, organel sel ini berisi cairan yang di dalamnya terdapat mineral, asam, gula, hingga bahan lainnya yang dibutuhkan oleh sel. Nah, sekarang kita lanjut yaitu sentriol. Sentriol ini merupakan organel yang terdapat pada jamur dan hewan. Ia memiliki fungsi dalam melakukan proses pembelahan sel. Selain itu, ia juga berfungsi melakukan proses pergerakan kromosom serta pergerakan sel. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai struktur dan fungsi sel. Semoga video ini dapat membantu untuk memahami materi struktur dan fungsi sel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.